Bagaimana caranya membawa air dari puncak gunung ke istana hanya dengan ember yang bocor? Bagi orang biasa, itu mustahil. Air pasti habis di jalan. Tetapi, bagi Abu Nawas, masalah justru bisa berubah menjadi peluang untuk mengajarkan sang raja sebuah pelajaran yang berharga. Dan seperti biasa, kisah ini penuh dengan kelucuan, ketegangan, dan kecerdikan yang hanya dimiliki oleh si cerdik dari Baghdad, Abu Nawas. Abu Nawas dan ember bocor. Pagi itu, Baghdad diselimuti udara yang hangat. Burung-burung berkicau di taman istana. Raja Harun ar-Rasyid berdiri di balkon dengan wajah bosan. Ia memandang ke arah gunung yang terlihat jauh di ufuk barat. Kabut tipis menutupi puncaknya, membuat gunung itu terlihat megah. "Bagaimana kalau aku meminum air dari mata air di puncak gunung itu?" gumam Raja sambil menunjuk. "Pasti rasanya segar sekali." Panglima Harun yang berdiri di belakangnya terkejut mendengar ide itu. "Tuanku ingin air dari puncak gunung? Itu jauh sekali, Baginda," jawabnya ragu. Raja menoleh dengan tatapan tegas. "Aku ingin kau bawakan seember penuh air dari mata air itu sebelum matahari terbenam hari ini." "Tuanku," Panglima memberanikan diri. "Jarak gunung itu 2 hari perjalanan dengan kuda. Mana mungkin air itu bisa sampai sebelum matahari terbenam?" Namun, Raja Harun mengibaskan tangannya. "Aku tidak mau mendengar alasan. Aku raja. Apa yang aku minta harus dipenuhi. Kalau kau gagal..." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tajam. "Kau tahu sendiri akibatnya." Panglima pun terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ia tahu Raja Harun tak main-main dengan ancamannya. Panglima segera mengumpulkan prajurit dan memerintahkan mereka membawa ember-ember besar dari gudang istana. Namun, masalah baru muncul. Sebagian besar ember itu tua dan berlubang. Begitu mereka mencoba mengambil air di sungai terdekat sebagai percobaan, airnya langsung menetes deras keluar dari lubang-lubang kecil di ember. "Ini mustahil!" teriak salah satu prajurit sambil melihat air habis sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. "Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa membawa air sejauh gunung itu?" keluh yang lain. "Apa kita laporkan saja pada raja?" tanya prajurit yang lebih muda, wajahnya pucat ketakutan. Panglima menggeleng cepat. "Kalau kita kembali tanpa air, kita semua akan dihukum. Kita butuh seseorang yang bisa menemukan cara." Mereka semua terdiam sejenak, lalu serentak menyebut satu nama yang selalu muncul ketika ada masalah sulit, yaitu Abu Nawas. Sementara itu Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh langganannya. Ia menyeruput minuman hangatnya sambil mendengarkan cerita lucu dari para tetangga. Tiba-tiba, datang 2 prajurit dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, Raja memanggilmu ke istana sekarang juga. Ini urusan besar." Abu Nawas terkejut. "Aku sedang enak-enak minum teh. Kenapa harus dipanggil dengan wajah seserius itu? Apa ada yang mau memenggal kepalaku?" tanyanya dengan nada bercanda. "Bukan main-main, Abu. Cepat ikut kami." Di istana, Raja Harun menjelaskan perintahnya. "Kau harus membawa seember air dari mata air di puncak gunung itu. Dan ingat, sebelum matahari terbenam, air itu harus sampai di istana. Kalau tidak..." Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, boleh saya bertanya satu hal? Ember mana yang harus saya pakai?" "Gunakan ember yang ada di gudang istana," jawab Raja dengan nada ketus. "Pokoknya penuh." Abu Nawas lalu dibawa ke gudang. Ia melihat ember tua dengan banyak lubang. Ia tersenyum kecil, mengelus dagunya. Ini akan jadi perjalanan yang sangat menarik." Abu Nawas pun berangkat bersama 2 prajurit yang ditugaskan membantunya. Mereka membawa satu ember besar bocor yang harus diisi air di puncak gunung. Di tengah perjalanan, salah satu prajurit mengeluh. "Abu, ini gila. Airnya pasti habis di jalan. Bagaimana kita akan menjelaskannya pada raja nanti?" Abu Nawas berjalan santai sambil bersenandung.
Tenang saja, biarkan air itu keluar dari ember. Kita sedang belajar sesuatu. Prajurit itu makin bingung. Belajar apa? Kalau kita gagal, kita bisa dihukum. Abu Nawas hanya tersenyum. Percayalah, kadang-kadang kegagalan justru bisa mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada keberhasilan. Setelah mendaki cukup lama, mereka akhirnya tiba di mata air yang jernih di puncak gunung. Abu Nawas mengisi penuh ember bocor itu. Air yang bening berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, baru berjalan 100 langkah, air di ember sudah hampir habis. "Lihat kan?" teriak prajurit dengan putus asa. "Ini percuma." Abu Nawas tersenyum. "Jangan khawatir, kita isi lagi." Mereka kembali ke mata air, mengisi ember yang sama, lalu berjalan lagi. Tentu saja airnya kembali habis sebelum mereka jauh. Tetapi Abu Nawas justru memperhatikan tetesan air yang jatuh di sepanjang jalan. "Air ini membasahi tanah yang kering," katanya. "Lihatlah, tanah yang tadinya berdebu sekarang mulai lembab. Rumput-rumput kecil tumbuh, bunga liar bermunculan, dan hewan-hewan di sekitar sini bisa minum." Prajurit itu terdiam, mulai memahami maksud Abu Nawas. Menjelang sore, Abu Nawas akhirnya tiba di istana dengan ember kosong. Raja Harun menyambut dengan wajah marah. "Di mana air yang aku perintahkan?" Abu Nawas menunduk. "Ampun tuanku, air itu sudah saya bawa, tetapi sebagian besar keluar di jalan." "Keluar di jalan? Berani-beraninya kau gagal menjalankan perintahku." Prajurit dan panglima menelan ludah, takut kalau Abu Nawas akan dihukum. Abu Nawas mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan tenang, "Tuanku, izinkan hamba menjelaskan. Ember yang tuanku sediakan berlubang. Air yang saya bawa memang tidak sampai ke istana, tapi sepanjang perjalanan, air itu membasahi tanah yang kering, menyuburkan rumput dan bunga, serta memberi minum hewan-hewan liar." Raja mengerutkan kening. "Apa hubungannya itu dengan perintahku?" "Tuanku," lanjut Abu Nawas, "jika embernya berlubang, kita bisa saja marah dan menyalahkan takdir. Tetapi saya memilih melihat manfaat dari tetesan air yang keluar. Yang terlihat sia-sia, ternyata memberi kehidupan di sepanjang jalan." Raja terdiam. Kata-kata Abu Nawas menusuk hatinya. "Ember bocor itu seperti kebijakan yang salah, tuanku," kata Abu Nawas pelan. "Jika kita memaksakan sesuatu yang mustahil hanya demi keinginan sendiri, hasilnya akan kosong. Tetapi bila kita mau melihat manfaat di luar tujuan awal, kita bisa menemukan hikmah." Raja akhirnya menghela napas panjang. Ia sadar telah memberi perintah yang tidak masuk akal hanya karena keinginannya sendiri. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu menyebalkan, tetapi kata-katamu benar." Raja lalu memerintahkan prajurit untuk mengganti semua ember bocor di istana dengan yang baru. Ia juga membebaskan para prajurit dari hukuman. Dan Abu Nawas, alih-alih dihukum, ia justru diberi hadiah 100 dinar emas. "Terima kasih, tuanku," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Namun, izinkan saya menyumbangkan separuhnya untuk memperbaiki mata air di desa-desa yang kekeringan." Raja tersenyum lebar. "Itulah mengapa aku selalu memaafkanmu, Abu Nawas. Kau selalu membuatku belajar sesuatu yang baru." Begitulah kisah Abu Nawas dan ember bocor. Dari ember yang berlubang, kita belajar. Jangan memaksakan sesuatu yang mustahil hanya demi ego atau keinginan pribadi. Yang terlihat sia-sia bisa membawa manfaat yang tak kita duga. Dan yang terpenting, jangan takut untuk menegur pemimpin dengan cara cerdas bila ada kebijakan yang keliru. Abu Nawas pulang dengan hati lega. Ia tahu perjalanan membawa air dengan ember bocor itu telah mengajarkan banyak hal, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk sang raja dan seluruh rakyat Baghdad.